Mohon perhatian, tekan tombol subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Apakah partai yang mengusung atau identitas agama itu menjadi penghalang? Ya, nah jadi Hasto ini nggak ngerti sejarah, tidak ngerti sejarah, dan juga dugaan saya ini mungkin literasi yang masih sangat terbatas. Mestinya seorang tokoh partai besar itu mesti banyak membaca, lebih memahami sejarah supaya itu tidak mengacaukan ya kehidupan politik pada tingkat masyarakat, dan ini saya kira sudah ketinggalan zamannya. Saya Yasir Muhammad, driver online Depok. Kalau kita melihat dari undang-undang partai politik, seluruh partai politik wajib ya taat asas, memahami sejarah kemerdekaan kita, memahami ideologi bangsa, memahami Pancasila. Apa yang dilakukan oleh Partai Umat sangat tidak memahami aspek-aspek fundamental di dalam undang-undang partai politik dan dalam sejarah pembentukan bangsa. Sehingga ketika ada partai yang kelahirannya sudah mengusung politik identitas dengan potensi yang memecah belah bangsa, ya rakyat akan menjadi wasit yang terbaik. Dan kami meyakini mereka yang mengedepankan politik identitas tidak akan mendapat tempat di dalam bumi Indonesia yang sangat plural ini, yang sangat berbineka tunggal. Nah, ini lagi ramai soal politik identitas yang kemarin digaungkan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Nah, kalau menurut saya ini kayaknya arahnya bukan cuma ke Partai Umat. Nah, ada beberapa partai, misalkan kita sebut Partai Masyumi dan PKS. Nah, kalau dari Pak Sekjen sendiri menanggapinya gimana? Apakah benar tujuan itu tidak cuma ke arah Partai Umat? Kira-kira bagaimana? Ya, yang pertama isu politik identitas itu tidak dikembangkan sebagai diskurs politik. Jadi politik identitas itu satu terminologi yang kemudian diarahkan menjadi satu stigma politik. Nah, apalagi kemarin itu diarahkan ke Partai Umat, dan saya kira tidak hanya Partai Umat, karena situ adalah partai yang beridentitas agama. Nah, ini berbahaya sekali ya. Jadi mestinya saudara Hasto itu mestinya dia lebih bijak bahwa tantangan kita ke depan itu jauh lebih besar ya, pada isu korupsi, pada isu oligarki, pada soal kemiskinan, pada soal ketimpangan ya, pada soal tantangan global, bagaimana peran Indonesia yang lebih diperhitungkan. Kenapa tidak ya, isu itu yang dikedepankan ya, jadi supaya rakyat juga lebih cerdas, tidak lagi balik kepada soal isu agama yang dianggap sebagai momok, kemudian dibungkus dengan politik identitas, dan itu sangat tendensius diarahkan kepada partai politik. Padahal kalau boleh kita mau melihat secara lebih faktual, apakah partai-partai yang lain termasuk partai PDI, apakah dia tidak mengusung politik identitas? Tapi oke lah, kita kan nggak mau mempersoalkan itu. Kalau saya lebih concern, dan saya sebenarnya tidak mau ingin menanggapi, tetapi ini adalah salah satu kekacauan yang dimunculkan yang tidak perlu. Itu yang saya sayangkan. Mestinya diskursus politik identitas itu harus memahami sejarah. Dia kan di dalam penjelasan itu kan juga refer pada sejarah. Yang kedua,
dia juga harus melihat dalam konteks perkembangan politik pada beberapa negara, ya. Jadi kalau seakan-akan politik identitas, namanya ada identitas agama, apalagi identitas Islam politik, nah ini dia tidak membaca perkembangan dunia. Di Jerman itu atau di beberapa negara lain itu hadir apa yang disebut dengan Partai Kristen Demokrat, itu di Jerman termasuk partai besar itu. Nah itu kan apa namanya, partai identitas, ya, identitas pada agama. Apa ada masalah? Tidak ada masalah. Boleh juga kita balik lagi ke sejarah Indonesia. Coba lihat apa yang diperankan oleh Partai Masyumi misalnya, ya, ketika menggagas kembali kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Itu bagaimana kalau case-case seperti itu menjelaskan apakah partai yang mengusung atau identitas agama itu menjadi penghalang. Ya, nah jadi Hasto ini nggak ngerti sejarah, tidak ngerti sejarah, dan juga dugaan saya ini mungkin literasi yang masih sangat terbatas. Mestinya seorang tokoh partai besar itu mesti banyak membaca, lebih memahami sejarah supaya itu tidak mengacaukan, ya, kehidupan politik pada tingkat masyarakat. Dan ini saya kira sudah ketinggalan zamannya. Jadi kalau mau mengangkat isu, coba carilah isu-isu yang langsung menyentuh problematik bangsa ini, ya. Itu seperti yang saya katakan, isu korupsi, soal isu stunting, ya, soal isu ketimpangan sosioekonomi, soal isu bagaimana sekarang ini luar biasa kritik kepada keberadaan oligarki, ya, banyak sekali isu-isu yang sangat penting yang menyentuh kehidupan berbangsa dan bernegara gitu. Jadi cobalah mengangkat isu-isu politik itu yang lebih arif, yang lebih cerdas, sehingga ini mencerdaskan rakyat secara keseluruhan. Jadi paling tidak demokrasi ini berkembang. Karena jangan lupa kalau dia mau baca aja buku-buku apa namanya, teori ilmu politik, apa yang dinamakan dengan demokrasi konsesional. Demokrasi konsesional itu ini adalah demokrasi jalan tengah, di mana identitas primordial, entah dia agama, entah dia suku, entah dia etnis, itu bisa menjadi sarana perekat, ya, juga menjadi sarana pembangunan demokrasi, ya. Dan saya kira itu sejarah kita sudah membuktikan bagaimana mungkin membangun demokrasi yang besar ini, Indonesia sebagai negara demokrasi ketiga, kemudian alergi, kemudian sangat tendensius untuk mengatakan bahwa identitas agama itu dianggap sebagai sesuatu yang berbahaya. Saya kira baca sejarahnya itu juga tidak benar. Oke, jadi apakah ini ada sebuah ketakutan tersendiri karena mungkin lahirnya Partai Umat atau partai-partai Islam ini akan mengambil suara umat Islam yang selama ini diklaim oleh mereka juga sudah diambil oleh PDIP? Ya, mungkin salah satunya adalah ini adalah dalam konteks kontestasi, ya. Jadi bagaimana membendung, ya, pengaruh partai Islam mungkin, ya, sehingga ini menjadi kekhawatiran. Tetapi kalau itu arahnya, saya kira tidak apa ya, tidak menunjukkan pada seorang politisi atau partai yang dikatakan sebagai partai merayat, partai wong cilik, ya. Padahal di beberapa kesempatan saya juga sering berkomentar, memberikan contoh-contoh baik dari PDIP. Saya selalu memberikan contoh bahwa PDIP sudah memulai tradisi oposisi sangat bagus. Saya misalkan tidak pernah ngomong tuh, hai bahaya PDIP apa namanya identik dengan apa namanya politik yang anti agama. Itu tidak pernah dan tidak boleh. Ya, jadi mesti di kursus publik itu mesti hal-hal yang konstruktif, hal-hal yang rasional, tantangan-tantangan nyata. Jangan bolak-balik sentimen politik, stigma politik yang dikedepankan. Saya kira itu sangat berbahaya. Jadi harus ada adab dalam berpolitik, ya. Ya, dalam kata bahasa agamanya adab. Dalam bahasa
terima dulu politiknya, apa yang namanya budaya politik yang lebih rasional. Saya kira itu intinya. Oke, nah sikap dari Partai Masyumi sendiri untuk penutup bagaimana? Ya, Partai Masyumi sebenarnya menganggap enteng-enteng aja, gitu ya. Ini kan cara berpikir lama yang tidak relevan dan justru kontraproduktif, dan disayangkan bahwa ini sebenarnya tidak menggambarkan dari kematangan ya membangun politik bangsa sebagai suatu nation state, ya, bahwa sudah selesai ya mau mempertentangkan antara agama dan negara, antara Islam dan negara. Ini isu-isu lama, saya kira sudah tidak relevan. Nah, kalau mau, ayo kita bicara hal-hal yang konkret apa yang dihadapi oleh bangsa ini.